Bapak Imam Baihaqi, Jenderal Manager Dompet Hongkong, yang kami hormati Ustadz Rahman Ghazali LCMA yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Dan yang kami hormati pula seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: kedua, pembacaan ayat yang ketiga, sosialisasi media dompet Hongkong, keempat, acara politik hasanah oleh Ustadz Rahman Ghazali LCMA dengan tema Lailatul Qadar. Yang kelima, tanya jawab, dan yang keenam, doa dan berfoto. Untuk ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh dari DRI Jumat Julong. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Solian yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkannya. Dapat menjadi penentram hati, syafaat dan cahaya buat kita semua dan di yaumil akhir nanti. Menginjak acara yang ketiga, sosialisasi dompet duafa Hong Kong. Teman-teman semua, acara ini juga disiarkan secara langsung di Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube dompet duafa Hong Kong News. Dan jangan lupa untuk like fanpage Facebook dompet duafa Hong Kong dan juga subscribe-nya atau berlangganan YouTube dompet duafa Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh dompet duafa Hong Kong. Selanjutnya acara yang keempat yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Rohman Rojali LCMA dengan tema Malam Lailatul Qadar. Kepada Ustadz Rohman Rojali kami persilahkan. Silakan Ustadz. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sawaba idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya muliakan, yang saya hormati yaitu Ketua atau General Manager dari Dompet Duafa Hong Kong, Bapak Imam Baihaqi. Kemudian juga segenap jamaah yang majelis perantau online, yang mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan, diijabah segala hajatnya, dijaga dirinya, kemudian keluarganya Indonesia mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan, dibanyakan dalam rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga Bu Erni selaku host, kemudian juga teman-teman semua para jamaah majelis perantau online yang dimuliakan, yang sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suara saya kedengaran Ibu semua? Kedengaran ya? Ya, alhamdulillah. Ini ada bapaknya apa ibu semua? Ibu. Ibu semua ya, alhamdulillah. Ya, tadi disiarkan langsung dari mana tuh? Dari Yunlong. Insyaallah. Jadi ingat waktu 2016 ya ke sana, mudah-mudahan ya silaturahimnya tidak terputus, mudah-mudahan senantiasa pertemuan siang hari ini bisa membawa keberkahan buat kita. Amin. Dan bisa menjadi timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kita sudah sampai di 23 Ramadan ya, semalam malam ganjil ya tanggal 23 ya, jikalau Allah Subhanahu wa taala ya belum menurunkan malam Lailatul Qadarnya, mudah-mudahan ya kita menjadi bagian dari hamba
hamba-hambanya yang insya Allah akan mendapatkan malam kemuliaan tersebut, malam Lailatul Qadar. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ya malam Lailatul Qadarnya, mudah-mudahan kita menjadi bagian juga dari hamba-hambanya, bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ini nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang, masih memberikan nikmat yang untuk hidup, untuk ibadah. Mudah-mudahan senantiasa hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya bersyukur ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya yang namanya bersyukur itu dimulai dari hati, ya dimulai dari hati, kemudian juga dengan lisan dan juga dengan perbuatan. Jadi dengan hati kita bahwasanya mengakui segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini semua adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, ya hamba yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya kekuatan apa-apa, karena semuanya adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa di hati kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setelah itu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi bersyukur itu bukan sekedar dengan alhamdulillah yang terlintas terucap. Ya, yang terlintas atau terucap dari lisan kita, enggak. Tapi bersyukur itu dimulai dari hati, ya, kemudian dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian juga dilakukan dengan amal perbuatan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, senantiasa dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita untuk kesempatan terus bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, yang kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kita puasa sesuai dengan tuntunan beliau. Ya, kita qiyam, kita sahur, kita baca Quran, dan semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga di yaumil akhir nanti kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad SAW dan dibangkitkan bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian siang hari ini ya sesuai dengan judulnya, materinya adalah memburu malam Lailatul Qadar. Ini subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi bagian ya dari umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bisa merasakan, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, dengan aktivitas, dengan kesibukan kita, ya, dengan apa yang menjadi rutinitas kita, mudah-mudahan tidak memupuskan, tidak menghilangkan semangat kita untuk senantiasa istiqomah. Ya, istiqomah dalam segala hal, istiqomah hadir di majelis ilmu, ya, istiqomah ketika membaca Al-Quran, ya, istiqomah, ya, senantiasa memperbaiki atau menjaga kualitas puasa kita, dan istiqamah dalam segala hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, ya, hamba-hamba yang bertakwa bukan hanya saja di Ramadan, tapi selepas Ramadan kita bisa menjadi hamba-hamba yang terus bertakwa hingga akhir hayat kita, ya, hingga akhir kehidupan kita, sehingga kita bisa meraih ya husnul khatimah. Ya, akhir kehidupan kita adalah husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, izinkan saya untuk men-share ya materi siang hari ini, yaitu tentang
memburu malam Lailatul Qadar. Ya, kelihatan para bunda semua materinya, slide-nya? Kelihatan Pak. Alhamdulillah Ya, kelihatan alhamdulillah. Pak. Ya, alhamdulillah kelihatan. Kalau nggak kelihatan, kabarin ya, bunda semua. Kemudian juga kalau suaranya tidak jelas, tolong dikabarin karena memang jarak kita yang begitu jauh ya antara Jakarta dengan Hong Kong. Ya, mudah-mudahan ya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hambatan. Alhamdulillah, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana malam yang mulia ini sehingga semuanya ini dinantikan oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam ya, yang senantiasa beriman, yang senantiasa mengharapkan kemuliaan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap manusia yang mengaku muslim pasti menanti-nantikan, ya menanti-nanti malam tersebut, ya malam Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ya ketika beliau hijrah ya dari Mekah ke Madinah, ketika itu namanya masih kota Yathrib. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke kota Yathrib, ya di sana sudah ada orang-orang Yahudi sama orang Nasrani. Dan orang-orang Yahudi mengejek atau mengolok-olok Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang diolok-olok oleh mereka? Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini dan para sahabatnya nggak punya kiblat. Karena ketika itu kiblat kita masih mengarah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan itu sudah menjadi kiblatnya orang Yahudi terlebih dahulu. Makanya mereka mengatakan Nabi Muhammad, ya Muhammad ini dan para sahabatnya nggak punya kiblat, ya ikut-ikutin kita orang-orang Yahudi. Bahkan ya mereka sampai memaksa meminta sesuai dengan ritual ibadah mereka. Tapi lihat bagaimana pembelaan Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana Allah memuliakan Nabi kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan Nabi kita dan para sahabatnya untuk memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya, ini diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Allah perintahkan untuk kita memalingkan ya kiblat kita dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Makanya di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain, ya Masjid Qiblatain. Ya karena di situ terjadi ya tempat terjadinya berpindahnya kiblat ya umat Islam yang ketika itu sedang sholat diperintahkan untuk memindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang luar biasa. Allah berikan kita syariat yang namanya sholat. Ya, yang awalnya 50 waktu, kemudian Allah berikan keringanan jadi 5 waktu. Syariat yang nggak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Ya, kenapa awalnya 50 waktu? Allah perintahkan kita sholat 50 waktu karena kita manusia memang diciptakan buat ibadah. Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zariyat ayat 56.
Jadi wajar ketika Allah langsung memerintahkan kita 50 waktu, karena memang tugas kita adalah buat ibadah. Ya, bukan untuk main-main, ya. Bukan untuk santai-santai ataupun yang lainnya, tapi 50 waktu itu buat ibadah. Tapi alhamdulillah ya, Nabi Muhammad SAW tahu bagaimana kadar kualitas ya hambanya, umat Nabi Muhammad, ya kualitas kekuatan umat Nabi Muhammad, bentuk kasih sayang Nabi kepada kita. Maka Nabi meminta keringanan 5 waktu yang menjadi 5 waktu, tapi pahalanya Allah kasih ya bisa 50 waktu, bahkan bisa melebihi 50 waktu. Ya Allah berikan buat kita. Dan juga orang-orang Yahudi mengolok-olok Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka mengolok-olok bahwasanya ini Muhammad dan para sahabatnya nggak punya syariat, nggak punya ciri khas dalam ibadah mereka. Ya, karena puasa ini memang sudah menjadi rutinitas orang-orang Yahudi. Ya, puasa ini memang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kalimatnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada umat-umat terdahulu. Ya. Salah satunya umat Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya itu syariat mereka. Karena orang Yahudi itu hari raya mereka, hari besar mereka, mereka berpuasa. Ya, seperti puasanya mereka ketika memperingati diselamatkannya ya kemenangan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka mereka memperingati hari itu dengan berpuasa. Ini hari raya mereka, hari besar mereka. Beda dengan hari raya kita, hari besar kita, ya yang namanya adalah Idul Fitri. Id artinya hari raya, fitr, ya fitr itu artinya makan-makan. Ya makanya hari raya kita beda dengan orang Yahudi. Hari raya kita harus makan-makan. Yang nggak boleh puasa, ya haram hukumnya kita berpuasa di hari raya. Itu bagi orang Muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang Yahudi mereka hari rayanya berpuasa. Ya makanya mereka mengatakan, oh ini orang Islam nggak punya syariat, ya mereka ngikut-ngikutin puasa kita. Ya tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan lagi buat kita. Membela Nabi kita, membela umat Nabi Muhammad SAW dengan apa? Allah syariatkan yang namanya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan bulan Ramadan yang pahalanya, keutamaannya yang luar biasa, tidak ada di 11 bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ya, di antara keistimewaan puasa Ramadan ya yang membedakan antara umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad SAW, ya Allah berikan yang namanya malam Lailatul Qadar, ya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya keutamaannya sungguh luar biasa. Ya di samping di bulan Ramadan, puasa Ramadan untuk umat Nabi Muhammad Allah berikan maghfirahnya. Allah berikan lipat gandanya. Ya, segala pahala dilipat gandakan, segala amalan pahalanya dilipat gandakan. Kemudian doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga berikan yang namanya malam Lailatul Qadar yang senantiasa ini sekarang saat ini kita sedang menunggu. Ya, kita sedang berlomba. Ya, kita sedang istiqomah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi Ramadan ini menyeleksi kita. Allah Subhanahu wa taala pengen lihat nih mana hamba-hambanya yang istiqomah. Ya di bulan Ramadan bahkan selepas Ramadan. Ya kalau kemarin awal-awal Ramadan mungkin banyak teman-teman kita, saudara kita yang sama-sama ya ikut ibadah, semangat bareng kita, tarawih, baca Quran. Ya. Kita menghabiskan waktu ibadah di awal-awal Ramadan, tapi kita lihat ternyata ketika sudah masuk pertengahan Ramadan, ya
ketika sudah masuk akhir dari Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, kita lihat bagaimana ya umat Nabi Muhammad ini mulai meninggalkan bulan Ramadan, ya, miris, ya, bercampur sedih, ya, ketika masjid-masjid, musola-musola misalkan di Indonesia ini itu sudah ditinggalkan oleh para jamaahnya. Ya, masjid-masjid dan musola sudah mengalami kemajuan. Ya, kemajuan dalam soft-softnya, dalam barisan salatnya. Ya, biasanya lebih ramai di luar masjid daripada di dalam masjid. Ya, ini menyedihkan sebenarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sedang melihat, sedang menyeleksi siapa-siapa saja hambanya yang bertahan sampai akhir Ramadan. Ya, yang istiqomah, Allah akan lihat tuh. Ya, siapa hambanya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya apa? Ini Allah berikan hadiahnya, Allah berikan pahalanya, ya. Ketika kita mengerjakan amal kebaikan dari awal Ramadan, kita mengharapkan kita menjadi bagian dari hamba Allah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Lalu apa sih Lailatul Qadar itu? Di sini dijelaskan, ya, di materi yang saya jelaskan ini, bahwasanya Lailatul Qadar itu terbagi atau terbentuk dari dua kalimat. Yang pertama adalah Lailatun, kemudian yang kedua adalah Al-Qadar. Ya, Lailatun artinya malam. Kemudian Al-Qadar artinya kemuliaan. Ya, ada juga Al-Qadar ini diartikan sebagai penetapan. Ya, makanya rukun iman kita yang 6, ya, kita beriman kepada qada dan qadarnya. Ya, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, Lailatul Qadar ini yang ditafsirkan, ya, yang dijelaskan oleh para ulama kita mengenai makna dari Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan dan keutamaan. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan yang namanya Al-Quran. Jadi salah satu kemuliaan Ramadan ini, ya, disebabkan karena turunnya Al-Quran. Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi adanya malam Lailatul Qadar ini, ya, mendapatkan kemuliaan, kemudian juga Ramadan mendapatkan kemuliaan karena diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ya, Lailatul Qadar diartikan sebagai perencanaan dan penetapan. Tadi, ya, tentang bagaimana ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebut juga dengan Lailatul Taqdir, Lailatul Tadbir wa Taqdir. Ya. Karena kenapa dinamakan atau diartikan perencanaan dan penetapan, ya, malam yang ditetapkan, ya, malam yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan, ya, takdir hambanya, ketentuan bagi hamba-hambanya, ya, 1 tahun mendatang, bahkan bisa saja lebih dari itu. Apa yang ditetapkan? Rezekinya, kemudian untung, ya, baik dan buruknya, hidup dan matinya, ya, turun hujan ataupun yang lainnya, rezekinya semua, maka semua sudah diatur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika malam Lailatul Qadar kita banyak meminta, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala kebaikan yang Allah berikan buat kita. Ya. Mana dalilnya? Ya, kalau malam itu adalah takdir, ya, atau ketetapan kita sedang ditulis, sedang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwasanya di malam tersebut, ya, Allah atur, ya, Allah tetapkan segala perkara, ya, yang penuh dengan kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk segala hambanya, untuk semua hambanya, mereka yang mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian arti yang ketiga, Lailatul Qadar ini disebut juga malam yang sempit. Ya. Kenapa?
Karena malam hari itu dipenuhi dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang turun, ya. Yang turun dari langit diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hadir di bumi, ya. Subhanallah, sempit sekali tapi tidak terasa sempit karena malaikat itu terbuat dari cahaya. Tapi kalau misalkan Allah perlihatkan itu malaikat, ya, mungkin dunia ini sempit, ya. Allah jelaskan di dalam surah Al-Qadar, ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, tanazzalul malaika waruh, ya, Allah turunkan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, waruh. Ruh di situ di dalam surah Al-Qadar ayat 5 itu, ruh di situ artinya adalah malaikat Jibril, ya, alaihissalam, ya, sebagai pemimpinnya para malaikat. Ya, jadi Allah turunkan para malaikat, kemudian juga Allah turunkan pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ya, untuk apa? Untuk melihat hamba-hambanya. Ya, siapa saja yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa saja yang mereka qiyam, ya, menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali amal atau aktivitas kita sebagai hamba Allah ini yang didampingi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya tadi, ya, malam Lailatul Qadar, ya, kita ibadah, ya, didampingi atau Allah perintahkan para malaikat untuk turun melihat hamba-hambanya yang ibadah. Kemudian di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ta'lim ini juga dalam salah satu hadis Nabi dijelaskan wahaffathumul malaikah. Ya, ketika kita duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim, itu diiringi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalkan majelisnya ada yang kosong-kosong, itu bukan berarti kosong, tapi di situ ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan untuk mengiringi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sedang beribadah, yang sedang mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masih banyak lagi amalan ibadah kita yang diiringi, ya, oleh makhluk Allah yang paling mulia, ya, yaitu malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan, ya, malam Lailatul Qadar, ya, ini adalah tadi diturunkannya, ya, Al-Qur'an, ya, kemudian memiliki nilai atau pahala yang sungguh luar biasa, ya, yaitu adalah bahwasanya khairum min alfi syahr, ya, bahwasanya pahalanya bisa lebih baik daripada 1000 bulan, ya, pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keistimewaannya yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 6 tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, inna kunna muzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya, amran min indina inna kunna mursalin, ya, rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Ya, jadi tadi yang sudah dijelaskan di antara keutamaannya adalah Allah turunkan Al-Qur'an, kemudian juga Allah atur segala, ya, masalah, segala ketetapan takdir kita di malam tersebut. Ya, ini subhanallah, Allah berikan semuanya buat kita. Kemudian ketika kita baca dalam soal qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, apa maksud dari 1000 bulan yang Allah jelaskan, Allah firmankan di surah Al-Qadar tersebut? Yang pertama, ya, ini ada beberapa ulama tafsir yang menafsirkan tentang makna dari atau arti dari 1000 bulan. Yang pertama, maknanya adalah dipahami dengan teks, artinya benar-benar 1000 bulan. Ya, artinya benar-benar 1000 bulan. Kenapa? Karena ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW pernah bercerita bahwasanya ada 4 orang Bani Israel yang mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW kagum, terkesima dengan kisah tersebut. Ya, kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW
Ya, bahwasanya ketika tadi orang Bani Israel mereka bisa ibadah selama 80 tahun, yang mereka nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyampaikan ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan malam ya Lailatul Qadar ini, yang ketika kita ibadah kita mendapatkannya bisa lebih utama daripada 80 tahun. Ya. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad SAW masih menjadi umat yang terbaik dalam ibadah ketika dia bisa memaksimalkan, memanfaatkan malam 1000 bulan ini ya dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditandingi oleh umat-umat ya yang lain, yang bahwasanya ini adalah hanya dimiliki khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian makna yang kedua, para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, makna dari 1000 di sini artinya adalah kiasan. Kalau tadi memang sesuai dengan teksnya, tapi yang kedua ini adalah maknanya kiasan, artinya banyak. Ya, jumlah bilangan 1000 selalu digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Ya, karena ketika itu bilangan 1000 itu adalah bilangan yang paling tinggi. Jadi setelah 1000 itu nggak ada lagi. Ya, karena bilangan yang paling tinggi, makanya Al-Quran dengan bahasa Arabnya memakai kalimat khairum min alfi syahr, bahwasanya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bahwasanya pahalanya ini tidak hanya saja 1000 bulan, tapi bisa lebih banyak lagi, karena maksud arti di sini adalah banyak pahalanya, berlimpah ya, berlipat ganda Allah berikan buat kita. Ini subhanallah, Allah berikan lagi buat kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi ketika kita mengejar, memburu malam Lailatul Qadar, kapan ini terjadinya malam Lailatul Qadar? Ya, bahwasanya beberapa pendapat memang sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fil ashril awakhir. Rasulullah ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan, ya beliau beriktikaf, ya. Beriktikaf, ya, berdiam diri di masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mengatakan, taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Ya, carilah ya malam Lailatul Qadar ya di 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Ada menjelaskan lebih spesifik lagi di 10 ganjil, di hari-hari ganjil di 10 terakhir Ramadan, ya. Fil witri min ashril awakhir, ya. Di waktu-waktu ganjil, di malam-malam ganjil, di malam 10 terakhir Ramadan. Kemudian juga ada yang menjelaskan juga di 7 malam, ya, di 7 malam terakhir. Kalau dia kan 10 malam, ada yang menjelaskan salah satu riwayat 7 malam terakhir. Ya. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tadi, bahwasanya ada di malam 7 terakhir ya, bisa kita cari. Kemudian juga ada yang menjelaskan salah satu hadis dari Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, dalam kitab Imam Abu Daud, bahwasanya dijelaskan terjadi atau turun Lailatul Qadar ini di malam 27. Ya. Kemudian juga disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, taharru Lailatul Qadar ya fil ashril awakhir. Ya, kemudian juga ketika Rasul memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar ini di 10 terakhir, ya, kemudian cari di hari 9-nya, kemudian cari di hari ke-7-nya, kemudian cari ke hari 5 terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi maksudnya apa? Memang hadis-hadis ini menunjukkan waktu-waktu yang memang tidak bisa pernah kita tebak, karena yang namanya Lailatul Qadar ini memang haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tidak bisa menentukan, ya, tidak bisa menentukan kapan Lailatul Qadar itu turun, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Adapun yang terjadi, ya ada yang bilang tadi di malam yang ganjil, kemudian juga ada yang bilang di malam 7 terakhirnya atau 5 terakhirnya, karena memang sesuai dengan pengalaman mereka para sahabat Rasulullah SAW ketika beribadah kemudian mendapatkan malam, ya, mendapatkan tanda-tanda, ya, dari malam Lailatul Qadar. Misalkan Abdullah bin Abbas merasakan tanda itu di malam 27, ya. Kemudian sahabat yang lain merasakan malam tersebut, ya, tanda-tandanya itu ada di malam 21. Ya, atau bahkan ada yang merasakan tanda tersebut di awal-awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan. Ya, mungkin saja Allah berikan, ya, tanda-tanda tersebut, ya. Allah turunkan Lailatul Qadar itu di awal Ramadan, pertengahan atau akhir. Dan Allah rahasiakan hal tersebut, ya, kapan turunnya, supaya apa? Supaya dari awal Ramadan kita bisa semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba bayangkan kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan atau Nabi, ya, bisa menjamin bahwasanya Lailatul Qadar itu misalkan turun di malam 27, coba. Mungkin kita semua hanya ibadah di malam 27, 21, 22, 23, 28, ya, 29 mungkin kita udah nggak mau ibadah. Ketika sudah turun Lailatul Qadar, mungkin kita udah nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya apa? Oh, udah dapat Lailatul Qadar. Ya, udah merasakan yang namanya Lailatul Qadar. Udah banyak pahalanya, udah 1000 bulan, udah banyak pahalanya sampai 83 tahun. Nah, makanya dengan rahasia Allah sembunyikan supaya apa? Supaya kita terus ibadah, terus mencari keistimewaan, kemuliaan, kita terus berdoa minta kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara tanda-tandanya, ya, bahwasanya kalau tanda akan datangnya memang nggak ada. Ya, tanda datangnya, akan turunnya Lailatul Qadar itu nggak ada. Ya, yang ada hanyalah tanda-tanda setelah diturunkannya Lailatul Qadar. Ya, jadi kalau tanda-tanda sebelum turunnya itu nggak ada. Yang ada hanyalah dijelaskan oleh hadis-hadis, ya, bahwasanya tanda-tanda setelah turunnya malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, ya, lailah talqah la harra wa la baridah, ya, tusbihu syamsa yaumiha hamra'u dha'ifah. Ya, bahwasanya di antara tanda Lailatul Qadar ini adalah ketika malam harinya itu, ketika sudah turun Lailatul Qadar itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berasa sejuk, ya, tidak panas, kemudian tidak dingin, ya. Di pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang merah dan tidak begitu terang. Artinya nyaman, sejuk, ya, mataharinya tidak terlalu panas, kemudian juga tidak terlalu dingin, ya. Kemudian ciri-ciri yang lain, tanda-tanda yang lain secara umum, ya, yang terjadi di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan, ya, dijelaskan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika Rasulullah terus menghidupkan 10 terakhir Ramadan, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapati tanda-tanda tersebut, ya. Tanda-tanda tersebut yaitu tadi kedamaian, kesejukan, ya. Kemudian begitu senduknya, begitu nikmatnya ibadah, ya, ketika kita mendapatkan, kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Ubay radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan bahwasanya pagi hari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar menyilaukan seperti bejana hingga meninggi, ya. Artinya apa? Bahwasanya tadi bahwasanya tidak terlalu panas, ya, teduh, ya, sejuk hari itu. Ya, sama yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Abdullah bin Abbas, ini yang terakhir ini, ya, dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin.
keesokan harinya sinar mataharinya melemah, kemudian kemerah-merahan, artinya tidak terlalu terang cahayanya, kemudian juga tidak terlalu redup. Ya, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, kemudian hadisnya sanadnya hasan, kemudian juga hadis riwayat Imam Thayalisi. Ya, ada beberapa hadis. Kemudian juga hampir sama semuanya tanda-tandanya yang menunjukkan tentang ketika diturunkannya malam Lailatul Qadar. Ya, tidak dingin, kemudian juga tidak hujan, atau hujannya tidak terlalu gede lah. Ya, tidak terlalu besar. Makanya kemarin semalam itu di Indonesia, di Jakarta ya, kalau di Jakarta ini semalam hujan. Ya, yang memang beberapa hari ini itu tidak hujan-hujan, nggak turun hujan. Tapi alhamdulillah semalam sekitar jam 11 ya, jam 10 waktu Indonesia ya, itu turun hujan. Dan memang berasa begitu sejuknya ya, begitu nikmatnya malam hari ya, ketika semalam karena saya ada jadwal mengisi kajian i'tikaf ya, keluar jam setengah 1 ya. Kajian mulai jam setengah 1 karena masjidnya cukup dekat dari rumah. Setengah 1 kurang kita keluar, kita rasakan memang sejuk ya, merasakan beda dengan malam-malam yang sebelumnya. Ya, wallahu alam. Ya, kita hanya bisa merasakan, bisa menerka-nerka ya, bahwasanya semuanya Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi yang menentukan. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika kita ya sama-sama menginginkan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus tahu caranya ya. Kita harus bisa membiasakan diri kita ya untuk bisa berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kebanyakan orang sekarang ini lucu. Ya, kenapa lucunya? Pengen masuk surga, cuman ketika diajak untuk ibadah buat masuk surga itu nggak mau. Ya, dia malah malas-malasan, dia nggak mau ibadah. Ya, artinya apa? Dia pengen masuk surga, tapi amalan ibadah ini mencerminkan amalan penduduk ahli neraka yang nggak akan bisa sampai. Ya, nggak akan pernah bisa sampai kita ke sana, nggak akan pernah bisa tercapai. Ya, ketika kita misalkan pengen ke Hong Kong, maka kita harus tahu caranya, jalannya, supaya kita bisa sampai ke Hong Kong. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita harus jalani. Ya, harus jalani caranya. Ya, jalannya seperti apa supaya Allah ridhoi kita, Allah berikan kita malam Lailatul Qadar. Ya. Yang pertama ya, di antara cara kita untuk bisa mendapatkan atau meraih atau memburu malam ya, Lailatul Qadar adalah bahwasanya yang pertama Rasulullah memerintahkan kita buat i'tikaf ya. I'tikaf di masjid. Ya. Kalau buat kaum akhwat, kaum wanita boleh i'tikaf di masjid karena salah satu hadis menjelaskan ya'takifu Rasulullah fil ashril awakhir summa ya'takifu min ba'du azwajuhu. Rasulullah beriktikaf di 10 terakhir Ramadan ya, kemudian diikuti oleh istri-istrinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya kaum muslimah ya, akhwat, ketika i'tikaf maka tentu harus ada syarat dan ketentuannya. Di antara syaratnya adalah dia harus mendapatkan izin dari suaminya, kemudian juga terbebas dari fitnah. Kemudian ketika di masjid dia bisa menjaga kehormatannya, kemudian juga fasilitas di masjid ya bisa memfasilitasi atau memberikan keamanan, kenyamanan bagi kaum muslimah ya. Jadi kenapa harus di masjid Rasulullah ketika itu? Karena Rasulullah ingin mengajarkan supaya kita fokus ibadah. Kalau di masjid insya Allah kita lebih banyak fokusnya. Yang penting jangan kebanyakan ngobrolnya. Makanya kalau i'tikaf itu biasanya jangan bareng teman ya, karena kalau sudah sama teman nanti takutnya kebanyakan ngobrolnya. Ya, makanya i'tikafnya ya kita i'tikaf di masjid yang mungkin mayoritas jamaah di situ nggak kita kenal ya, supaya kita agak segan buat ngobrol. Makanya kita nggak bisa ngobrol. Ketika kita nggak bisa ngobrol
kita lebih banyak ibadah. Ya, bukan kita lebih banyak main handphonenya, tapi kita lebih banyak ibadah. Kita baca Quran, kita zikir, kita sholat, ya. Kita melakukan amalan ibadah yang terbaik. Ya, kalau di rumah, ya, Imam Hanafi dalam mazhab Hanafiyah memang membolehkan ya, yang namanya itikaf itu di rumah. Kalau ada keadaan-keadaan yang darurat, ya. Misalkan kita lagi sakit, ya, atau lagi COVID seperti ini, misalkan masih dekat rumah yang biasa kita itikaf, ya, lockdown, ya, dikunci, nggak ada itikaf, kemudian pengen ke masjid yang jauh, ya, rada jauh, ya, takut, maka boleh ya kita itikaf di rumah, ya. Tapi ketika itikaf di rumah, yaitu banyak sekali godaannya, ya, ada TV, ada makanan yang berlimpah, ya, kadang juga digangguin anak yang sudah punya anak atau digangguin istrinya, ya. Jadi makanya kita bisa lebih fokus memang di masjid, ya, kalau itu memungkinkan. Kemudian kita mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan sunnah, ya, baca Quran, zikir, doa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita jelaskan doanya supaya kita bisa mendapatkan meraih malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian kita menghidupkan sholat tarawih, ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar, yang meriwayatkan dari Rasulullah, siapa saja yang mendirikan salat malam, ya, man qama di sini adalah artinya adalah salat tarawih, ya, dengan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Subhanallah. Ya, setelah kita lakukan amal ibadah, kita udah sholat, udah qiyam, kita udah tarawih, kita baca Quran, kita infak sedekah, kita zikir, yang penting kita sudah ikhtiar, kita sudah itikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita berdiam diri di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan lupa doanya, ya, karena Rasulullah mengajarkan ad-du'a'u mukhul ibadah, yang namanya doa itu adalah inti dari ibadah kita, ya, supaya segala apa yang kita kerjakan ini bisa membawa keberkahan buat kita, segala apa yang kita inginkan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Doanya yang dijelaskan, ya, oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadri ma'akul fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Siti Aisyah bertanya kepada suaminya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana jika suatu malam, ya, aku mendapati malam Lailatul Qadar, ya, doa apa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya aku bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, dan juga setelah itu kita bisa merasakan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Maka doanya diajarkan oleh Nabi kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, ya, mencintai, ya, cinta kepada hamba-hambanya, kemudian memaafkan hamba-hambanya, maka ampunilah kami semua, ya, sebagai hamba-hambamu, ya Allah. Ya, di sini afun di sini adalah artinya memaafkan. Ya, kalau kita lihat yang lain, kalimat yang lain misalkan maghfirah. Maghfirah juga artinya ampunan atau maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah itu ada namanya Al-Ghafur, kemudian Al-Ghaffar, kemudian juga Al-Afwu. Kalau kita terjemahkan artinya sama-sama, yaitu memaafkan, mengampuni. Tapi kalau kita pelajari lagi lebih dalam bahasa Arab, ternyata beda. Ya, arti maghfirah sama Al-Afwu. Ya, walaupun ketika diterjemahkan artinya sama-sama diampuni, tapi hakikatnya berbeda. Maghfirah, ya, itu artinya diampuni atau dimaafkan, tapi catatannya itu masih ada. Catatan kemaksiatan kita itu masih ada, dan nanti akan diperlihatkan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai bentuk rahmat dari Allah, bahwasanya Allah akan katakan, ya, bahwasanya dulu kamu pernah punya dosa, pernah berbuat maksiat, ya, kamu berdoa, ya, maka saat itu aku ampuni dosa kamu, tapi catatannya masih ada. Itu namanya maghfirah. Ya, catatannya masih ada, tapi dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau al-afu ini adalah catatannya semua udah hilang, benar-benar dihapus, ya. Seperti misalkan ibu kalau nulis di pinggiran pantai, ya, di pinggiran pantai ditulis di pasir, kemudian tersapu sama ombak, ya, nggak ada tulisannya, hapus bersih, itu namanya al-afu. Dosa kita diampuni, catatannya semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa ini kita minta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ya, mencintai hamba-hambanya yang minta maaf, maka maafkanlah kami semua. Ada riwayat lain dalam hadis, ya, doa yang kita bisa panjatkan selain hadis ini atau doa ini, yaitu yang pertama kita diperintahkan untuk bersalat kepada bersyahadat, ya, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kita istighfar astaghfirullah, kemudian kita berdoa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian istighfar astaghfirullah, kemudian baru doanya nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Kemudian ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Lagi-lagi Allah tidak katakan, Allah tidak jelaskan siapa saja fulan yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, enggak. Ya, bahwasanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dia akan merasakan dalam dirinya sendiri. Ya, bahwasanya ya dia yang pertama dia akan lebih rajin ibadahnya dari sebelumnya, ya, lebih rajin sholatnya, jadi lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas, ya, yang tadinya misalkan tahajudnya hanya 4 rakaat, ya, selepas Ramadan, selepas Lailatul Qadar itu bisa dia tambah menjadi 8 rakaat atau 6 rakaat, ya, yang duhanya cuma 2 rakaat misalkan, ya, selepas itu dia bisa tambah sampai 8 rakaat, bisa sampai 6 rakaat buat salat duhanya. Ya, sedekahnya, ya, ketika misalkan sedekahnya hanya 10.000, 20.000, tapi alhamdulillah selepas itu dia bisa tingkatkan sedekahnya, ya. Mana qasad sadaqatun, ya, tidak ada harta kita berkurang ketika kita bersedekah. Kemudian juga bahwasanya tidak mengerjakan maksiat, ya, kita senantiasa menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang, yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini semua terangkum dalam hakikat takwa. Makanya puasa ini kan menjadikan hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun, yang menjadikan hamba-hamba yang bertakwa si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan hanya takwa ketika Ramadan saja, tapi takwanya sampai akhir hidup kita. Ya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, kita bisa mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari malam Lailatul Qadar, ya. Semuanya orang akan mencari, ya, karena setahun sekali Allah berikan buat kita, ya. Ketika Allah berikan tahun ini, alhamdulillah kita bisa merasakannya. Allah panjangkan umur kita, ya. Yang pasti adalah Ramadan akan segera berakhir, akan meninggalkan kita, dan yang tidak pasti adalah tidak adanya kepastian bahwasanya tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan lagi, ya. Tidak ada kepastian bahwasanya tahun depan kita bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar lagi, ya. Tapi kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita,
ya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan para jamaah semua, ya, para bunda-bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sampai sini. Nggak kedengeran ya suaranya, Bu Erni. Ini pertanyaan ya, tapi menyimpang dari tema. Gimana, Bu? Ini pertanyaan menyimpang dari tema. Pertanyaannya, gimana hukumnya memajang foto dan gambar dan lukisan di tembok rumah gitu, Ustaz? Iya. Hukum memajang foto, ya, lukisan, ya, di tembok rumah, ya. Jadi memang para ulama berbeda pendapat, ya, tapi bahwasanya Syekh Yusuf Qaradawi, kemudian para ulama-ulama yang moderat sudah menjelaskan bahwasanya diperbolehkan, ya, memajang foto atau lukisan di dinding rumah, ya, selama itu bukan patung, ya. Jadi foto itu hanya sebatas gambar saja, ya, seperti lukisan gambar, ya, makanya lukisannya kalau bisa lukisan-lukisan pemandangan, ya, jangan lukisan-lukisan yang makhluk hidup, misalkan ikan ataupun yang lainnya, jangan. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, kita majangnya lukisan-lukisan kaligrafi, ya, atau lukisan-lukisan pemandangan, itu nggak masalah. Ya, adapun foto itu juga sama seperti gambar. Jadi nggak masalah kita memajang foto di dinding kita, karena bentuknya ya hanya gambar biasa. Ya, hanya gambar biasa, maka itu diperbolehkan. Yang penting jangan ada patung. Kalau patung itu memang nggak boleh. Ya, patung di rumah itu ketika ada patung, maka malaikat rahmah, ya, tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana, Bu? Nggak kedengeran suaranya? Gambar ini ada pertanyaan tadi. Kalau gambar macan, katanya lukisan macan, katanya malaikatnya nggak mau masuk gitu ya, Ustaz. Apa benar itu, Ustaz? Iya. Jadi memang ada ulama-ulama yang mengharamkan gambar-gambar yang berdimensi, ya. Jadi takutnya lukisan-lukisan itu dia berdimensi. Biasanya kan kalau lukisan-lukisan yang bagus itu kayak macan kan dia bisa ada 2 dimensi, kelihatan seperti 2 dimensi, 3 dimensi, seakan-akan kayak hidup gitu. Makanya tadi saya bilang kalau mau lukisan, untuk amannya jangan lukisan-lukisan yang makhluk hidup, tapi lukisan-lukisan yang pemandangan, ya, itu lebih aman, ya, supaya kita terhindarlah dari sesuatu yang memang syubhat, yang nggak jelas, ya. Tapi kalau lukisan pemandangan, kalau foto biasa, ya nggak masalah. Karena tadi ada ulama-ulama yang mengharamkan lukisan yang berdimensi, ya, yang kelihatannya seperti hidup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di rumah banyak boneka gimana Pak Ustadz? Ya, kalau boneka, ulama sepakat bahwasanya nggak apa-apa karena itu adalah malahi, sesuatu yang dimain-mainkan. Ya, sesuatu yang dimainkan oleh anak kecil. Jadi itu mainan anak kecil. Ya, bukan sesuatu yang memang ditakutkan ya, atau sesuatu yang dikultuskan, sesuatu yang dihormati, enggak. Tapi itu hanya mainan-mainan anak kecil. Boneka-boneka itu para ulama mengatakan nggak apa-apa. Ya, karena itu adalah hanya mainan, ya, alat mainan buat anak-anak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan Bapak Ustadz. Ada sebagian sahabat kita yang bertanya tentang fidyah. Ada perbedaan pendapat antara ulama ya tentang kita yang tinggal di negeri ini, di negeri orang yang terkendala dengan kondisi tidak bisa menjalankan puasa Ramadan, namun ada sebagian ulama memperbolehkan membayar fidyah. Namun jelas di situ tidak diperkenankan ya. Ada sebagian yang aturan memang sudah tertulis siapa saja yang boleh membayar fidyah, dan kalau kita masih sehat, kalau kita masih mampu, kita tidak diperkenankan membayar fidyah. Namun disitulah kita bingung yang mana yang harus kita ikuti, apakah kita diperbolehkan membayar fidyah atau tidak, gitu, karena kondisi majikan, mengikuti majikan yang tidak memperbolehkan kita untuk berpuasa. Dan itu saja pertanyaan dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu siapa? Ibu Umi, ya. Inji. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Baqarah 184, ya. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau kasusnya memang ya, waktu saya di Hong Kong juga pernah merasakan ya, saudara-saudara semua juga pernah bercerita ya bahwasanya memang majikan terkadang melarang ya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, bahkan juga bukan hanya saja puasa tapi juga dilarang untuk sholat ya. Kalau dasar hukumnya ya kalau kita tidak bisa berpuasa ya selama kita sehat tadi ya, kita harus mengkodok ya, tidak ada istilahnya fidyah, karena fidyah itu hanya untuk orang-orang yang sudah lansia, sudah tua renta, ya, dia sudah nggak kuat puasa, ya, kalau dia puasa itu membahayakan, ya, dia nggak bakalan kuat, itu makanya dia boleh fidyah, ya. Fidyah untuk orang-orang yang musafir, bukan musafir, orang yang sakit, ya, orang-orang yang sakitnya sudah tidak ada harapan sembuh lagi. Ya, sakitnya cukup berat, ya, sakit yang cukup berat sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa lagi, maka dia diperbolehkan untuk membayar fidyah. Ya, adapun yang lainnya maka dibayarnya hanya kodoknya saja. Jadi ketika tadi ya kita nggak bisa puasa karena musafir, ya, maka kita diperintahkan untuk menggantinya di lain hari, di bulan yang lain selain bulan Ramadan, ya. Adapun tadi ketika misalkan ya kasusnya, kalau tadi kan dasar hukumnya ya, kalau kasusnya yang terjadi ya, yang dirasakan oleh para bunda-bunda semua, bahwasanya ketika ada majikan yang terus melarang untuk kita berpuasa, ya, padahal ya kita puasa Ramadan, kemudian kita nggak bisa puasa, kemudian selepas Ramadan juga misalkan ya nggak bisa puasa juga, ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan ada kemungkinan untuk bisa mengkodok di lain bulan selain bulan Ramadan, maka cukup ya bayar dengan kodok saja. Kalau misalkan memungkinkan, ya.
Kalau misalkan memungkinkan. Ketika bulan Ramadan dilarang, maka ada kemungkinan di bulan yang lain, misalkan Syawal, kemudian Zulqa'dah, misalkan kita bisa puasa, maka di situ cukup dengan qada. Tapi kalau misalkan ya majikannya cukup keras, ya ketika Ramadan kita nggak boleh, kemudian pokoknya semua hari-hari kita nggak boleh puasa. Ya kalau kita puasa nanti kita akan disakitin, ya dipukulin atau kita dizolimin, ya kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanannya, bahwasanya ada dalam kaidah usul fiqh ad-daruratu tubihul mahsurat. Ya, keadaan emergensi, keadaan sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga, keadaan yang tidak pernah kita inginkan, itu bisa meringankan ya yang tadinya memang diharamkan, yang tadinya memang tidak dibolehkan dalam syariat. Artinya bahwasanya itu diperbolehkan kita bayar fidyah selama memang tadi kondisinya kita nggak boleh puasa selamanya sama majikan kita. Ya, maka kalau kita puasa nanti kita akan disakitin, kita akan dipukulin, maka nggak apa-apa, di situ kita boleh bayar fidyah. Karena apa? Karena kondisinya darurat. Ya, sebenarnya kita pengen mengkodok. Ya, di luar Ramadan kita pengen ganti puasa kita, tapi majikan ini masih marahin kita. Ya, maka pada saat seperti itu, maka kita bayar fidyah. Ya, bayar fidyah saja. Maka tadi ya kita juga minta sama Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bayar fidyahnya, fidyah itu ukurannya 1 mud. Ya, kalau kita bayar zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Ya. Kalau 1 mud itu sekitar 6 sampai 7 ons. Ya, kita ngasih beras, ya. Kita ngasih beras, yang ngasih makan buat fakir miskin. Kalau zakat fitrah 1 sok itu 4 mud. Ya, itu sekitar 3 kilo lah. Ya, 3 kilo beras atau 3,5 liter lah ya beras. Ya, jadi kita ganti bayar fidyah sesuai dengan hari-hari yang telah kita tinggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Waalaikumsalam kalau warahmatullahi wabarakatuh. ini masalah teman saya juga banyak belum tahu sih. Saya kan tanya dengan dia. Karena dia kan boleh puasa Ramadan, memang boleh dengan majikan. Tapi kan perempuan tuh pasti punya hutang. Terus dia setiap tahunnya itu hutangnya nggak dibayar. Terus itu gimana Pak Ustadz? Apakah nanti nunggu di Indonesia apa gimana? Saya masih belum paham. Karena saya memang nggak ngerti Islam, Pak Ustadz. Iya, Bu Heni. Ya. Majikan nggak ngelarang buat puasa. Teman saya sama kayak saya, nggak dilarang. Tapi kalau kami lewat dari bulan Ramadan, dia kan taunya 1 bulan penuh. Nah, habis puasa kayak gini, nanti kita puasa kan nggak boleh dengan dia. Terus gimana bayar utangnya? Kata saya, ya bisa lah kita diam-diam, alasannya udah makan atau apa. Kata dia, nanti aja nunggu di rumah, nggak apa-apa. Karena saya, Pak Ustadz, saya kan mualaf, saya nggak ngerti. Kata saya, kamu nggak takut lupa nanti kalau di Indonesia, kamu di sini sudah lama, saya bilang gitu. Enggak lah, kata dia. Jadi saya mau tanya hukumnya tuh gimana, Pak Ustadz? Ntar yang hutang yang menumpuk, akhirnya kan kita lupa berapa hutang kita, berapa tahun kita di sini gitu loh. Makasih Pak Ustadz. Iya betul. Jadi memang yang pertama tadi coba kita komunikasikan dulu sama majikan. Misalkan teman ibu udah pernah ngomong nggak sama majikan, kalau misalkan yang namanya akhwat, yang namanya muslimah itu ketika Ramadan, ya itu pasti ada kendalanya, pasti ada tidak puasanya, pasti ada bolongnya. Kemudian juga syariat membolehkan bahwasanya itu yang memang sebulan, cuman kita disuruh ganti di bulan yang lain gitu. Karena di bulan ini ya kita pasti ya ada yang namanya halangan. Ya coba yang pertama, kalau saya sarankan, mulai sarankan ngomong baik-baik sama majikan ya bahwasanya memang 1 bulan
Cuman yang namanya wanita muslimah itu nggak bisa mengerjakan 1 bulan, pasti ada kurangnya. Makanya kurangnya itu harus diganti di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ya, jadi mudah-mudahan majikannya itu bisa mengerti. Ya, karena intinya memang 1 bulan. Ya, kalau perlu ketika di bulan Ramadan, ketika ibu ya teman ibu itu lagi halangan, lagi nggak puasa, bilang, ya saya bulan ini bulan Ramadan, semestinya 1 bulan ini saya puasa. Ya, tapi karena saya lagi halangan, sekarang saya nggak puasa. Kalau dia nggak percaya juga, ya ibu makan di depan majikan misalkan. Ya. Jadi yang pertama coba dikomunikasikan. Jadi mudah-mudahan majikan ini bisa mengerti gitu. Ya, mudah-mudahan majikan bisa mengerti. Kemudian yang kedua, ya kondisi yang kedua tadi. Ya, yang namanya puasa itu memang harus terus dikodok. Ya, kalau misalkan tahun ini kita nggak bisa bayar kodok, maka akan terus ngikut ke tahun-tahun selanjutnya. Ya, sama seperti sholat. Misalkan ketika kita sudah akil balik, ketika kita sudah dewasa, kita nggak mau sholat, maka itu akan terus menjadi beban tuh. Itu harus dikodok semua. Sama dengan zakat fitrah. Misalkan setiap Ramadan kita nggak pernah zakat fitrah. Nah, itu akan menjadi hutang buat kita semua. Ya, harus dikodok, harus dibayar di tahun-tahun selanjutnya. Ya, masalahnya tadi, ya, kalau misalkan majikan memang dia tidak mengizinkan untuk berpuasa di selain bulan Ramadan, yang pertama, ya, yang pertama adalah kalau kita mau berkomitmen, ya. Mau berkomitmen nanti ketika di Indonesia, ya, saya akan puasa. Yang penting kita bisa jaga komitmen tersebut. Ya, yang penting kita bisa jaga komitmen tersebut, kemudian bisa tahu, ya, bisa hafal, bisa dicatat itu bilangan harinya kita nggak puasa Ramadan berapa kali. Ya, karena takutnya biasanya ini yang kita takutkan kalau sudah berlarut-larut pasti dia akan dia akan lupa, ya, dia akan males karena sudah semakin banyak. Ya, kalau tahun ini belum bisa dikodok karena masih di Hong Kong, ya, tahun depannya begini lagi, ada bolongnya dan nggak bisa dikodok lagi, ya, dan terus bertambah. Ya, takutnya nanti, ya, kalau ditumpuk terus maka yang ada hanyalah males, ya, yang males kemudian lupa, apalagi kalau sudah di Indonesia, ya, sudah lama di luar. Ya, kemudian ketika pulang berkumpul sama keluarga, ya, makan makanan enak, jalan-jalan ke tempat yang enak, ya, sukacita, ya, tawa riang bersama-sama. Terkadang kita jadi malas buat puasa, ya, karena biasanya kita makan sama-sama, bareng sama-sama, ya, nikmatin momen tersebut, ya, makan yang enak, ya. Jadi seakan-akan ya nggak ada waktu buat puasa gitu. Nah, ini yang ditakutkan. Ya, makanya kehati-hatiannya jadi seperti ini. Kita bayar fidyah dulu aja. Jadi ibu selama di Hong Kong ketika memang dilarang sama majikan, pokoknya majikan udah nggak bisa nih. Udah kita bilangin tadi, masih nggak ngerti juga. Udah, untuk kehati-hatian kita bayar fidyah dulu. Ya, untuk menutupi. Ya, untuk menutupi. Nanti kalau misalkan, ya, ibu punya kesempatan buat puasa, misalkan majikan lagi oleng nih, tiba-tiba ngebolehin kita puasa, ya nggak apa-apa, di situ bayar kodok lagi, ya. Jadi fidyah sama kodok. Ya, atau ketika pulang ke Indonesia, ibu ada kesempatan nih, ya, pengen bayar kodok, ketika Ramadan kemarin ada beberapa yang nggak puasa, saya mau kodok, nggak apa-apa, ya, di situ kita kodok, ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bagaimana usaha kita buat menjalankan syariatnya, menjalankan perintahnya sesuai dengan aturannya, ya. Jadi mudah-mudahan yang dua itu kita bayar fidyah menjadi pahala juga buat kita, kemudian qadha juga bisa menjadi pahala buat kita, ya. Jadi nggak ada yang rugi ketika amal ibadah kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nur Halimah, Ustaz mau bertanya. Iya, Bu.
Ustadz, umi saya sedang sakit, Ustadz. Sakitnya itu ya sudah tidak itu puasa, Ustadz. Apakah anaknya boleh mengkodoknya, Ustadz? Terima kasih. Ya, jadi subhanallah, ya salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah memberikan keringanan buat kita ketika kita tidak bisa menjalankan syariat, maka Allah tidak memaksa kita, ya. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu hati kita, ya, maka Allah memberikan keringanannya, ya, rukhsah, ya, keringanan sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika ada orang tua yang memang tidak bisa menjalankan puasa, ya, kemudian apakah bisa dikodok sama anaknya, ya, maka itu boleh, ya, boleh dikodok sama anaknya. Ya, sama seperti haji misalkan, orang tua sudah nggak bisa haji, ya, karena udah nggak bisa jalan tapi masih hidup, ya, udah tapi nggak bisa kemana-mana tapi pengen haji, kemudian anaknya punya kesempatan buat haji, misalkan si anak ini yang penting sudah pernah haji, dia sudah menggugurkan kewajiban hajinya, kemudian ada kesempatan untuk berhaji kedua, ya, kemudian dia pengen membadalkan, kalau dalam haji istilahnya badal, ya, membadalkan haji orang tuanya, maka nggak apa-apa, nggak masalah walaupun orang tuanya masih hidup, ya, tapi tadi dengan catatan memang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, jadi boleh dibadalkan. Begitu juga puasa. Ya, kalau orang tuanya sudah nggak bisa, sudah nggak kuat untuk berpuasa, maka anaknya atau ahli warisnya misalkan, ya, ketika misalkan orang tua yang sudah meninggal, kemudian masih ada tanggungan puasa, maka ahli warisnya boleh, ya, mengqadhakan ibadah puasa orang tuanya, ya, sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, itu Bu Nur Halimah. Ya. Syukran, Ustaz. Ya, afwan Bu. Ya, sebentar lagi ya. Sudah cukup. Tidak ada lagi. Langsung saja cukup dengan doa itu. Gimana, Bu? Gak kedengeran? Langsung doa. Ya, cukup dengan doa. Oh ya. Ya, baik para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, segenap keluarga besar Dompet Du'afa juga, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa membawa keberkahan buat kita, bisa menambah khazanah keilmuan kita, kemudian bisa menjadi perbaikan buat diri kita, dan bisa menjadi amal timbangan kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanallah wa bihamdi subhanallahilazim, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini kaifu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat, tahurna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha ya Allah innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, Allah, yang telah mendidik kami, yang telah membesarkan kami, yang telah menyayangi kami dari kecil hingga saat ini. Ampunilah dosa-dosanya, berikanlah kasih sayang-Mu untuk keduanya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma radza'lana fi maqamina hadha, fi majlisina hadha, man illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala musafiran illa wasaltah, wala talima ilmin illa najahta, wala maridan illa syafaita, wala mayitan illa rahimtah, wala hajatan min hawaji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Allah. Jikalau siang hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, maka selepas acara ini, selepas majlis ini, dengan keberkahan majlis kami, Engkau bisa angkat penyakitnya, hilangkan penyakitnya, dan berikan kesembuhan yang sempurna untuk dirinya, ya Allah.
Ya Rahman, Ya Rahim, jikalau siang ini masih ada saudara-saudara kami yang masih terlilit dengan masalahnya, yang masih terlilit dengan hutang-hutangnya, ya Allah, maka dengan keberkahan bulan Ramadan, dengan keberkahan majelis ilmu, kami mohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa hilangkan segala kesulitannya dalam hidupnya, bisa hilangkan segala kesulitan dalam segala masalahnya, ya Allah, segala hutang-hutangnya bisa Engkau tunaikan, bisa Engkau mudahkan untuk membalas, untuk menunaikan hutang-hutang tersebut, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan kemuliaan bulan Ramadan, ya Rahman, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa patuh taat kepadamu, ya Allah. Kami hamba yang banyak dosa, ya Allah. Kami banyak begitu salah, begitu banyak khilaf kami, salah kami kepadamu, ya Allah. Salah kami yang baik, yang zahir maupun yang batin, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kesalahan dari mata kami, kesalahan dari telinga kami, kesalahan dari lisan bibir kami, kesalahan dari tangan-tangan kami, kesalahan dari kaki-kaki kami yang senantiasa bermaksiat kepadamu, ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa kami, ya Allah. Tapi kami tidak pernah luput dari istighfar. Kami tidak pernah lupa kepadamu, ya Allah, untuk senantiasa memohon ampun, untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun kepadamu, ya Allah. Kami hadir di majelis ini, kami hadir untuk mendengarkan, untuk meraih, memperoleh ilmu-ilmu yang Kau ajarkan kepada kami sebagai seorang manusia. Maka dengan ini mudah-mudahan Kau bisa mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma arhamna fi Ramadan, Allahumma ighfir lana fi Ramadan, Allahumma astir lana fi Ramadan, Allahumma istajib du'aana fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami di bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah tuntunanmu, bimbinganmu, ya Allah, di bulan Ramadan. Ya Rahman, Ya Rahim, tutuplah segala aib-aib kami di bulan Ramadan, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, ijabalah, kabulkanlah segala doa-doa kami di bulan Ramadan, ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang minta maaf, maka maafkanlah kami, ya Allah, dengan keberkahan bulan Ramadan. Jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Berikanlah kami kemuliaan, keberkahan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang Engkau anugerahi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka jadikanlah kami menjadi bagian dari umat yang mendapatkan malam tersebut, ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana fa'anil ghala wal waba wal fahsyai wal munkar wal mihan ma zuhara minha wa batan min balin hadha khasah wa min qaryatina hadha khasah wa min bulal muslimin amah ya jalali wal ikhram. Ya Rahman, Ya Rahim, jagalah kami dari segala macam bahaya, ya Allah. Angkatlah segala macam penyakit, wabah, virus ataupun yang lainnya dari tempat tinggal kami, dari negara kami, ya Allah, tempat keluarga kami, ya Allah, semuanya, Allah, lindungilah keluarga kami, ya Allah. Lindungilah anak-anak kami, suami, istri kami semua, ya Allah, lindungilah mereka senantiasa dalam kesehatan walafiat. Lindungilah mereka dalam taat-Mu, dalam ridha-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang menjadi permata hati kami, penyajuk hati kami, ya Allah. Anak-anak yang senantiasa mendoakan kami ketika kami sudah kembali menghadap-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa tawaffana mal abrar ya azizu ya ghaffar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya